Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadia Syarina dari tim 2 KKN Undip. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi nih mengenai pentingnya meminimasi penggunaan plastik. Mengapa sih berfokus pada minimasi penggunaan plastik? Plastik sekali pakai masih sering dikonsumsi berlebihan dan sulit dikurangi penggunaannya. Penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan ini terjadi karena lebih praktis sehingga disukai di kalangan masyarakat. Kurangnya budaya menggunakan dan membawa barang yang dapat digunakan kembali, kemudian diperparah dengan kurangnya alternatif yang terjangkau dan dukungan industri menghalangi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Sampah plastik dapat merusak ekosistem kehidupan hewan-hewan laut. Sampah plastik bisa menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di bumi karena memiliki sifat yang sulit terurai. Plastik memberikan dampak yang tidak baik, mulai dari proses ekstraksi minyak bumi sebagai bahan baku hingga setelah tidak digunakan. Sampah plastik yang berada di sungai, pantai, atau tempat lain di daratan mampu melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah yang tidak sedikit. Apa saja sih sampah plastik yang umum ditemukan? Yaitu yang pertama ada kantong plastik, botol plastik, sedotan plastik, alat makan sekali pakai, dan juga kemasan styrofoam. Di Indonesia, estimasi total sampah plastik nasional sebesar 490.000 ton, di mana komposisi sampah makro terbesar yaitu berupa plastik sebesar 31,44%. Dan juga ada kayu sebesar 29,75%, keramik dan kaca 16,17%, dan juga 10,47% bahan lainnya. Berdasarkan data pada tahun 2018, sampah yang dihasilkan oleh Kota Semarang berjumlah 1.229 ton sampah setiap harinya, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 13% didominasi oleh sampah plastik. Apa saja sih bahaya plastik? Yang pertama, plastik itu dapat mencemarkan lingkungan dan dapat menyumbat selokan dan badan air sehingga bisa berpotensi banjir. Kemudian, pembakaran plastik dapat menimbulkan zat yang beracun dan berbahaya bagi manusia. Sampah plastik sangat sulit untuk terurai, butuh ratusan hingga ribuan tahun, di mana siklus pemakaiannya yang cepat oleh konsumen. Dan yang terakhir, material plastik yang berwarna hitam itu tidak diketahui riwayatnya, mengandung bahan kimia yang berbahaya. Apa sih dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut? Dampak yang pertama yaitu dapat membunuh terumbu karang sebagai biodiversitas lautan. Biodiversitas itu merupakan keberagaman makhluk yang hidup bervariasi di suatu wilayah dan menjadi indikator sistem ekologi serta sarana untuk mengetahui perubahan spesies. Terumbu karang sebagai habitat biota laut, jika rusak maka biota laut akan kehilangan tempat tinggalnya. Terumbu karang juga berfungsi sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu dapat membunuh mangrove secara perlahan, di mana mangrove ini sendiri berfungsi sebagai penahan erosi dan abrasi. Jika tanaman mangrove mati atau punah, maka akan mengakibatkan bencana alam. Mangrove sebagai pengurai racun di laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Dan yang terakhir yaitu dapat membunuh hewan laut. Sampah plastik menimbulkan resiko kesehatan secara langsung bagi hewan laut seperti ikan, penyu, burung, dan lainnya karena salah konsumsi. Konsumsi plastik oleh hewan air dapat menyebabkan pendarahan internal dan bisul serta penyumbatan pada saluran pencernaannya. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengurangi penggunaan plastik, yaitu membawa tas belanjaan sendiri, membawa botol minuman sendiri, menolak pemberian plastik apabila hanya membeli sedikit barang, mendaur ulang sampah plastik secara kreatif, membawa tempat makanan sendiri untuk membungkus makanan, dan juga melakukan penyebaran informasi tentang bahayanya sampah plastik kepada teman maupun keluarga. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis plastik yang sering ditemukan.
Ketergantungan kita dengan plastik sebenarnya bisa dihentikan dengan banyak cara. Salah satunya dengan mulai beralih kepada penggunaan kantong yang tidak hanya sekali pakai. Tas-tas belanja dengan bahan kain atau tote bag adalah salah satu opsinya. Tapi jika masih ragu, aku bakal kasih tahu nih 5 manfaat dari penggunaan tote bag untuk mengakhiri penggunaan kantong plastik. Yang pertama yaitu komitmen menjaga lingkungan. Satu manfaat paling utama jika kamu mulai beralih dari kantong plastik ke tote bag ialah berkontribusi terhadap kampanye penyelamatan lingkungan. Gagasan untuk diet plastik semakin aktif digalakkan karena jumlah limbahnya kian fantastis. Dampak lingkungan ini memperburuk karena penggunaan kantong plastik cenderung hanya sekali pakai dan jangka waktu penggunaannya terbilang hanya singkat. Kantong plastik dari supermarket misalnya, kerap kalinya langsung dibuang ketika tidak digunakan lagi. Ini berbeda dengan tote bag yang bisa tahan lama dan dipakai berulang kali sehingga bisa menekan jumlah produksi sampah plastik. Yang kedua yaitu membantu hidup hemat. Jika konsumsi plastik sudah bisa ditekan dengan penggunaan tote bag, langkah ini juga akan membantu menghemat pengeluaran sehari-hari karena beberapa supermarket memiliki tarif tertentu setiap kali pembeli berbelanja menggunakan kantong plastik yang mereka sediakan. Meski rata-rata nominalnya terbilang kecil karena tak lebih dari 500 perak, namun jika dilakukan dalam intensitas yang sering, maka bisa berdampak terhadap pembengkakan pengeluaran. Tentu berbeda jika membawa tote bag sendiri, yang membuat kita tidak lagi perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang ketiga yaitu memiliki bahan yang lebih kuat. Keuntungan lain penggunaan tote bag ialah bahannya lebih kuat, sehingga dijamin lebih aman saat barang yang dibawa memiliki berat yang berlebih. Tote bag memiliki beberapa jenis. Paling rapuh ialah tote bag dengan bahan spunbond. Namun bahan ini dijamin jauh lebih kuat ketimbang kantong plastik. Jenis lainnya ada bahan belacu, kanvas, juga drill yang bahannya tentu lebih solid dan lebih kuat daripada spunbond. Apalagi kantong plastik umumnya hanya bisa diisi untuk tentengan yang ringan seperti cemilan, bukan yang lebih berat dari itu. Yang keempat yaitu tote bag bisa digunakan untuk banyak keperluan. Selain lebih kuat, tote bag dengan bahan kain juga memiliki ukuran yang lebih besar daripada kantong plastik. Tote bag bukan hanya bisa digunakan untuk membawa barang belanjaan, namun bisa pula sebagai jinjingan untuk membawa berkas kantor, atau bisa juga dipakai sebagai tas oleh mahasiswa, ibu-ibu berbelanja keperluan dapur, atau aktivitas lainnya. Yang terakhir yaitu tote bag menjadi tren fashion baru. Nilai guna tote bag kini meluas, bahkan telah menjadi tren bagi mahasiswa. Bukan hanya perempuan, mode tote bag sebagai tas samping juga diaplikasikan oleh banyak pria. Model tote bag yang sederhana dengan motif yang beragam menjadi pilihan bagi banyak mahasiswa. Bahkan saat ini mulai ditambahkan aksen seperti zipper atau resleting untuk buka tutupnya. Tote bag juga sangat cocok untuk dipadu padankan dengan fashion yang santai, pakaian untuk hangout atau untuk semi formal perkuliahan. Nah, mungkin segini dulu buat informasinya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, say no to plastic. Bye-bye!